Cek, cek. Halo, 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 halo. Cek, halo, cek, halo.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Pati, yang terhormat Kepala Kejaksaan Negeri Payakumbuh atau yang mewakili, yang terhormat Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten 50 Kota atau yang mewakili, yang terhormat Kepala Cabang BRI Payakumbuh atau yang mewakili, yang terhormat Ketua Dewan Pimpinan Cabang Perhimpunan Advokat Indonesia Cabang Sumatera Barat atau yang mewakili, yang terhormat Kepala BPR Harau, yang terhormat Ibu Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Pati, yang terhormat Bapak Panitera dan Sekretaris, Bapak Ibu pejabat struktural dan fungsional, serta seluruh peserta sosialisasi yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan rahmat dan karunia-Nya kita dapat hadir pada acara sosialisasi persidangan elektronik di lingkungan Pengadilan Negeri Tanjung Pati, yang mana acara ini juga diikuti oleh beberapa peserta lain secara online. Untuk menghemat waktu, marilah kita masuk pada susunan acara kita pada hari ini. Menyanyikan lagu Indonesia Raya, hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Bapak Muhammad Rasul. Kepada Bapak waktu dan tempat dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, agar lebih berkahnya acara kita pada pagi hari ini, izinkan saya memimpin doa berdasarkan agama Islam. Bagi yang beragama lain, harap memaklumi dan mohon menyesuaikan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka antas sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana ishrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatan min alsinatina yafqahu aqwalana. Rabbana zidna 'ilman warzuqna fahman. Thabbis qulubana ala dinika wa ala ta'atik
سبحانك إنا كنا من الظالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. Sambutan dari Bapak Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Pati kepada Bapak Adik Nur Hadi, Sarjana Hukum, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadar rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Yang saya hormati Bapak Kepala Kejaksaan Negeri yang dalam hal ini diwakili oleh Ibu Nelly ya Bu, dari selaku Jaksa Pengacara Negara. Yang saya hormati Kepala Badan Kantor Pertanahan di 50 Kota, yang dalam hal ini mungkin diwakili oleh informasinya Ibu Nana. Mungkin saya belum pernah bertemu, tapi informasinya itu Ibu Nana. Ya. Terima kasih Bu. Selanjutnya yang saya hormati DPC Peradi Padang, yang dalam ini diwakili oleh Bapak Rizky. Terima kasih Pak. Selanjutnya pimpinan cabang Bank BRI Payakumbuh, yang dalam ini mungkin diwakili oleh dari BRI, oleh Ibu. Nah, terima kasih Ibu. Dan juga dari Bapak Rarau yang langsung dihadiri oleh Dirut Pak. Ya Pak Dirut, terima kasih Pak sudah berkenan hadir. Yang saya hormati Ibu Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Pati, Pak Hakim, Pak Panitra, Bapak Ibu, personil dari Pengadilan Tanjung Pati yang tidak bisa saya sebutkan satu-satu, serta seluruh peserta yang juga tidak bisa saya sebutkan satu-satu. Teman pertama sekali adalah kita senantiasa menyanyikan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana berkat rahmat dan karunia-Nya pada hari ini kita masih dianugerahi kesehatan dan waktu luang sehingga bisa berkumpul hadir di dalam acara sosialisasi support atau mitigasi yang kita adakan di pagi hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan dan kelancaran terhadap acara ini dan tentunya dapat mendatangkan manfaat kepada kita semua, tidak hanya kepada Pengadilan Negeri Tanjung Pati selaku pemberi layanan, namun kepada stakeholder, kepada Bapak Ibu semua selaku pengguna layanan tentunya. Selanjutnya, sholat bering salam senantiasa kita doakan agar tercurah kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga kita diberi kemudahan dalam melaksanakan sunnah-sunnah beliau dan dia berakhir nanti oleh syafaatnya. Pada kesempatan pertama, izinkan kami atas nama Pengadilan Negeri Tanjung Pati mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semua yang telah berkenan menghadiri undangan kami. Yang kedua, perlu kami sampaikan, sosialisasi ini kami laksanakan sebagai bentuk perwujudan misi Mahkamah Agung dengan melaksanakan visinya diantaranya yaitu terkait dengan meningkatkan pelayanan hukum yang berkeadilan dan juga meningkatkan
kredibilitas, dan transparansi pengadilan. Wujudnya itu yaitu dengan mensosialisasikan aplikasi atau program yang sangat berhubungan dengan pelayanan kepada pengguna layanan pengadilan, dalam hal ini para pihak terkait dengan proses administrasi perkara dan persidangan di pengadilan. Perlu disampaikan, proses lahirnya administrasi perkara dan persidangan secara elektronik di pengadilan berawal dari peluncuran aplikasi KOD berdasarkan kebijakan Mahkamah Agung, yaitu Perma nomor 3 tahun 2018, yang di dalam perma tersebut mengakomodir setidaknya 3 komponen penting terkait dengan pendaftaran perkara secara online yang kita kenal dengan e-filing, pembayaran biaya perkara secara online yang kita kenal dengan e-payment, dan pemanggilan secara elektronik yang kita kenal dengan summon. Dalam perkembangannya, Mahkamah Agung melakukan evaluasi sehingga proses administrasi perkara itu tidak cukup untuk memberikan pelayanan yang maksimal, sehingga berdasarkan evaluasi maka perma tersebut digantikan dengan Perma nomor 1 tahun 2011. Selain 3 komponen yang sudah disebutkan tadi, maka ditambahkan komponen terkait dengan persidangan secara elektronik. Dan saya pikir barangkali Bapak Ibu, terutama mungkin yang dari DPR, sudah terbiasa menjalani persidangan elektronik ataupun mendapatkan panggilan secara elektronik. Karena kalau terkait dengan e-filing ataupun e-payment, itu fokusnya kepada pihak penggugat, itu mungkin barangkali lebih fokus dilaksanakan selama ini oleh para advokat. Terakhir, di tahun 2022, kurang sekitar 3 tahun Perma nomor 1 tahun 2019 dilakukan berdasarkan evaluasi, maka kembali dengan Perma nomor 7 tahun 2022 yang pada prinsipnya mengatur kekurangan-kekurangan yang diatur oleh Perma sebelumnya. Dan Mahkamah Agung juga telah mengeluarkan juknis terkait dengan hal tersebut yang diatur dengan SK KMA nomor 363 tahun 2022. Di dalam persidangan elektronik tersebut, secara prinsip melakukan pengaturan terhadap proses memeriksa dan mengadili yang dilaksanakan oleh pengadilan yang didukung oleh teknologi informasi dan komunikasi. Semua ini diadakan dan dilaksanakan oleh Mahkamah Agung beserta jajaran-jajarannya dalam rangka untuk melakukan pembaruan di bidang administrasi perkara maupun persidangan yang selama ini punya banyak kendala dan hambatan, dan dengan tetap mengacu kepada asas sederhana sifat dan ringan. Bapak Ibu bisa bayangkan atau pernah mendengar dahulu bagaimana proses pendaftaran perkara di pengadilan yang tidak mudah, cenderung mungkin tidak transparan, tidak mendapatkan bukti pembayaran. Namun dengan aplikasi ini, dengan kebijakan ini, Bapak Ibu
dibayar mandiri, tidak dibayarkan kepada petugas, tapi dibayarkan langsung ke rekening sehingga memutus rantai dari adanya penyimpangan-penyimpangan. Dan tentunya ini sebagai wujud transparansi bagi pelayanan pengadilan. Begitu pula dengan persidangan elektronik akan memberikan kemudahan bagi para pihak yang selama ini proses persidangan terkesan lambat, datang pagi, namun harus menunggu sampai siang. Pemanggilan pun mungkin barangkali ya, punya banyak problem, dan juga proses yang hanya sekedar untuk memberikan dokumen jawaban. Namun adanya aplikasi ini ada tahapan-tahapan persidangan terutama terkait dengan penyerahan dokumen di elektronik sehingga para pihak tidak perlu datang ke pengadilan untuk melaksanakannya melalui aplikasi. Wabillahi taufiq ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ketua atas sambutan yang telah diberikan. Acara selanjutnya, pemaparan materi sosialisasi persidangan elektronik oleh Ibu Karen Anissa. Kepada Ibu Karen, waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Karen Anissa, biasa dipanggil Karen, merupakan staf dari Kepaniteraan Perdata. Mungkin langsung saja, saya akan mencoba mensosialisasikan dari aplikasi e-court ini sesuai dengan Perma nomor 7 tahun 2022. E-court atau The Electronic Justice System adalah layanan bagi pengguna terdaftar untuk pendaftaran perkara secara online, mendapatkan taksiran panjar biaya perkara secara online, pembayaran secara online, pemanggilan yang dilakukan dengan saluran elektronik, dan persidangan yang dilakukan secara online. Dasar hukum dari aplikasi e-court ini merupakan implementasi dari Perma 7 tahun 2016 tentang administrasi perkara di pengadilan secara elektronik yang kemudian dicabut menjadi Perma nomor 1 tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Perma nomor 7 tahun 2022. Aplikasi e-court ini dikembangkan oleh Mahkamah Agung sejak November tahun 2017
dengan ketentuan sesuai dengan Surat Keputusan KMA nomor 269 tahun 2018 tentang tata kelola teknologi informasi dan komunikasi di lingkungan Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya. Yang kedua, sesuai dengan Surat Keputusan KMA nomor 363 tahun 2022 tentang petunjuk teknis administrasi dan persidangan perkara perdata, perdata agama, dan tata usaha negara di pengadilan secara elektronik. Kemudian ketentuan sesuai dengan Surat Keputusan Dirjen Badilum nomor 271 pada tahun 2018 tentang petunjuk pelaksanaan peraturan Mahkamah Agung nomor 3 tahun 2018 tentang administrasi perkara di pengadilan secara elektronik. Sistem dari e-court ini terintegrasi dengan e-payment, SIPP banding, BSSN, Komdanas, dan SIPP. Selanjutnya, ini adalah tampilan dari dashboard aplikasi e-court yang terdapat halaman dashboard administrator. Merupakan pengumuman sebagai tempat penyampaian informasi terkait dengan informasi e-court dan terdapat informasi-informasi lainnya pada aplikasi dashboard e-court. Selanjutnya, pengguna e-court terbagi atas dua. Yang pertama, pengguna terdaftar dan pengguna lain, di mana pengguna terdaftar yaitu advokat, pengurus, dan kurator sesuai pada pasal 1 ayat 4, dan pengguna lain yaitu perseorangan, pemerintah, badan hukum, dan kuasa insidentil sesuai dengan pasal 1 ayat 5. Pada aplikasi e-court terdapat layanan-layanan seperti e-filing, e-payment, e-summons, e-litigation, dan upaya hukum, di mana e-filing merupakan pendaftaran perkara online di pengadilan, e-payment merupakan pembayaran panjar biaya perkara online, dan e-summon merupakan panggilan pihak secara online, serta e-litigation merupakan persidangan yang dilakukan secara elektronik, dan kemudian upaya hukum merupakan upaya hukum banding online yang dilakukan pada aplikasi e-court. Selanjutnya, pendaftaran perkara online atau e-filing. Pada menu e-filing terdapat pendaftaran perkara, di mana nantinya perkara akan didaftarkan pada menu ini, kemudian memilih pengadilan tujuan, serta mengupload surat kuasa yang telah didaftarkan pada pengadilan terkait, dan mengisi data para pihak, termasuk domisili, elektronik prinsipal, dan tergugat jika ada. Di sini prinsipal wajib menginputkan alamat elektroniknya, karena jika di saat persidangan berjalan, para pengguna mencabut kuasa, maka prinsipal hak-hak dari prinsipal tetap terpenuhi. Kemudian mengupload berkas gugatan dan akan mendapatkan iskum atau taksiran panjar biaya. Selanjutnya, di dalam e-filing ini terdapat perkara dengan pembebasan biaya perkara prodeo sesuai dengan pasal 12 yang perkara tersebut dapat didaftarkan secara elektronik dengan membutuhkan dokumen tambahan seperti permohonan, bukti ketidakmampuan secara ekonomi. Yang selanjutnya, pembayaran panjar biaya perkara atau e-payment. Di sini para pengguna akan mendapatkan nomor pembayaran atau virtual account jika saat melaksanakan pendaftaran perkara pada aplikasi e-court. Di dalam e-payment ini juga terdapat status dan biaya panjar perkara, dan pembayarannya dapat dilakukan dalam 1 kali 24 jam. Kemudian jika para pengguna telah melakukan pembayaran, namun status dari pembayaran tersebut belum berubah, maka dapat mengklik konfirmasi pada e-payment tersebut. Selanjutnya adalah pemanggilan pihak secara online atau e-summons.
Ketentuan pada e-summons ini yang pertama adalah panggilan ditujukan ke domisili elektronik para pihak melalui SIP secara sah dan patut serta domisili elektronik saat ini bukan hanya pos elektronik tetapi juga termasuk layanan perpesanan atau messaging service. Ketentuan kedua, panggilan secara elektronik adalah untuk penggugat, tergugat yang dicantumkan domisili elektroniknya dalam gugatan, tergugat yang setuju bersidang secara elektronik, dan para pihak yang proses perkaranya dilakukan secara elektronik sesuai dengan pasal 15 ayat 1, dan dalam tergugat yang dicantumkan domisili elektroniknya tidak hadir, dipanggil dengan surat tercatat sesuai dengan pasal 15 ayat 2. Ketentuan yang ketiga, panggilan elektronik dapat dilakukan untuk memanggil para pihak yang berada dalam yurisdiksi dan di luar yurisdiksi atau delegasi. Di luar yurisdiksi tidak disyaratkan lagi untuk ditembus ke pengadilan setempat. Dan para pihak di luar negeri yang diketahui domisili elektroniknya akan dipanggil secara elektronik namun jika tidak diketahui akan menggunakan mekanisme ragatori yang sesuai dengan pasal 17 ayat 4. Ketentuan yang keempat adalah tergugat yang tidak menyetujui sidang elektronik dan atau tidak memiliki domisili elektronik dipanggil dengan surat tercatat atau panggilan keluar wilayah yurisdiksi tanpa proses delegasi. Selanjutnya untuk persidangan secara elektronik akan dilanjutkan dengan Bapak Zulfitra. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, Bapak dan Ibu yang mengikuti acara sosialisasi Perma nomor 7 tahun 2022 ini. Secara administrasinya, Perma ini dikeluarkan pada tanggal 10 Oktober 2022. Jadi dalam artinya, mau tidak mau kita tetap melaksanakan walaupun secara teknisnya aplikasi ECOT ini akan dilakukan pengembangan sehingga sesuai dengan perma yang telah dikeluarkan tersebut. Jadi kami dari Pengadilan Tanjung Pati pada tanggal 14 Februari kemarin itu sudah dilaksanakan acara di Pengadilan Tinggi Padang yang dihadiri oleh Pak Panitra, Ibu Ketua, Pak Panitra, dan petugas admin ECOT. Jadi di dalam sosialisasi tersebut disampaikan bahwa aplikasi ECOT yang sekarang itu akan dikembangkan dalam waktu dekat ini. Jadi mungkin selama ini kita telah melaksanakan ECOT ini di Pengadilan Tanjung Pati itu lebih kurang 3 tahun, dan itu alhamdulillah kami di Pengadilan Negeri Tanjung Pati telah hampir 100% pendaftaran melalui ECOT. Jadi kami dari PN Tanjung Pati juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah melaksanakan ECOT ini. Jadi ada hal-hal tertentu yang terjadi perubahannya di dalam Perma nomor 7 ini, yang mana selama ini kita ada penganjuran apabila suatu perkara pihaknya tidak setuju dengan ECOT, itu pengadilan tidak bisa memaksakan, cuma bisa menyarankan bahwa pihak yang tidak setuju ini untuk bisa ikut. Jadi dalam bisa ikut
berpartisipasi dalam ekor dengan cara dibantu oleh petugas pojok ekor. Dan itu di dalam persidangan itu meminta persetujuan. Nah, dengan adanya Perma nomor 7 tahun 2022 ini, sekarang kita tidak setuju atau tidak setuju, itu tidak dimintakan lagi. Jadi seluruh pihak, kalau penggugat otomatis dia udah wajib itu mendaftarkan secara ekor. Tetapi pihak tergugat, turut tergugat, atau pihak-pihak lain yang melakukan intervensi atau apapun, itu harus. Dan bagaimana jalannya? Itu kan menjadi pertanyaan bagi kita. Bagaimana jalannya? Bagaimana supaya semuanya bisa melakukan sidang elektronik? Jadi di dalam Perma ini diatur, kalau dahulu di Perma yang nomor 1 tahun 2019, itu diatur bahwa pemanggilan esumon itu adalah pemanggilan elektronik kepada pihak penggugat. Kepada pihak penggugat. Tetapi di dalam Perma nomor 7 ini telah diatur pihak yang tidak setuju secara elektronik itu akan dilakukan pemanggilan berdasarkan surat pos tercatat. Bagaimana hal ini bisa sampai kepada pihak dalam waktu? Jadi dalam waktu dekat Mahkamah Agung akan melaksanakan kerjasama dengan Pos Indonesia. Jadi nanti panggilan kepada para pihak itu bisa melewati panggilan secara pos. Jadi surat tercatat. Selanjutnya dalam hal-hal pendaftaran perkara litigasi ini khususnya kepada penggugat yang mendaftarkan perkara. Dulu kita dibebaskan untuk tidak membuat alamat domisili elektronik atau email daripada prinsipal. Tapi di dalam Perma ini telah diatur bahwa alamat elektronik prinsipal sama dengan nomor HP yang telah terdaftar itu wajib dicantumkan. Karena nanti akan berpengaruh kepada proses perjalanan litigasi nanti. Jadi kami dari pengadilan, khususnya di bagian tim ekor, kami akan memverifikasi dulu untuk pendaftaran perkara ini. Apabila nanti ada Bapak Ibu yang mendaftarkan perkara secara ekor, tidak mencantumkan dengan lengkap, kami belum bisa mendaftarkan dulu. Jadi kami ada itu tombolnya atau ada itu SOP-nya, pendaftaran ini belum bisa kami lanjutkan. Dalam artinya belum bisa, bukan kami tolak. Jadi belum bisa dalam arti ada yang belum lengkap, ada yang kurang. Jadi silakan nanti kalau ada dapat notifikasi bahwa pendaftaran ini belum bisa kami lanjutkan, berarti ada yang kurang. Nah, selanjutnya, nah, apabila pendaftaran ini telah lulus dari verifikasi yang dilakukan oleh mulai dari Panmut sampai ke Pak Panitra dan sehingganya mendapatkan nomor perkara, penetapan majelis hakim, penunjukan PP dan sampai penetapan hari sidang pertama. Otomatis pihak yang mendaftarkan perkara ini akan dapat dinotifikasi di aplikasi ekor yang terdaftar tadi. Bahwa tanggal sidangnya jam berapa dan pengadilan dengan esuman melalui jurusita yang telah ditunjuk itu akan melakukan pemanggilan secara elektronik via email. Karena dia sistemnya ekor ini adalah sistem by email. Jadi ini yang kita kenal
nanti aplikasi ECOT yang selanjutnya itu aplikasi yang berbasis hybrid. Jadi hybrid ini dalam pengertiannya memakai dua sistem, yaitu kita tetap memakai yang manual untuk hal-hal tertentu dan memakai sistem elektronik untuk hal yang telah diisyaratkan oleh aplikasi ini. Kedua, mengenai jawab jawab. Misalnya kita eksepsi, jawaban, replik, duplik, sampai kesimpulan. Mungkin Bapak Ibu saya sudah yakin bahwa sudah terbiasa untuk memasukkan replik, duplik ke aplikasi ECOT sesuai dengan tanggal sidang yang telah ditetapkan. Jadi di sini kita butuh ketepatan waktu. Kalau jadwal sidangnya itu sudah ditentukan jam 9 pagi atau jam 12, itu sebelum itu harus kita masukkan. Kalau enggak, by system akan menutup, sehingganya tidak ada lagi tombol untuk mengupload berkas dokumen yang dimaksud. Dan itu bagaimana dengan sistem sekarang? Dengan adanya Perma nomor 7 tahun 2022 untuk penyampaian dokumen ini. Karena yang pihak ini tidak pakai pengacara atau penasihat hukum yang tidak punya akun. Jalannya ada dua. Yang pertama, kami akan membantu masyarakat pencari keadilan atau yang memanfaatkan layanan pengadilan di PN Tanjung Pati ini, yaitu dengan membuatkan akun bagi yang bersangkutan. Sehingga yang bersangkutan itu akan bisa melaksanakan itu secara aplikasi. Tetapi kalau tidak, nanti akan dilaksanakan penyampaian dokumen jawaban ataupun nanti duplik kepada pihak T itu melalui surat tercatat. Jadi jurusita yang ada di pengadilan akan menyampaikan surat ini melalui surat tercatat, dan itu mekanismenya nanti ada kerjasama dari Mahkamah Agung dengan PT Pos Indonesia. Bagaimana sistemnya supaya ini berjalan? Sekarang lagi ada pengembangan dari aplikasi ECOT ini. Kemudian pembuktian. Selama ini kita diisyaratkan sebelum pembuktian kita mengupload dulu seluruh dokumen bukti di aplikasi. Dan nanti kita menyerahkan bukti di persidangan. Nah, ini di sini udah mengadopsi sistem hybrid ini. Berarti kita memakai dua sistem. Sistem yang elektronik dan sistem manual. Dan semua dokumen sesuai dengan jadwal sidang yang telah ditetapkan. Kalau misalnya kita hari Jumat seperti ini, kita sidang jam 9. Semua dokumen harus dulu kita upload. Selanjutnya juga saya di sini mungkin ada yang kurang, ini masalah saksi. Nah, itu. Jadi ini ada pembaharuan atau ada tambahan dari Perma nomor 7 tahun 2022, itu khususnya di pasal 24 ayat 3. Nah, di sini saksi kita bisa menyepakati sudah diizinkan untuk secara jarak jauh audiovisual dengan memanfaatkan sarana dan prasarana pengadilan. Tetapi seluruh biaya khusus untuk biaya saksi ahli atau saksi itu para pihak yang menyediakan. Kami dari pengadilan, jadi pengadilan cuma menyiapkan sarana dan prasarananya saja. Nah, itu tambahan yang di Perma yang baru ini. Selanjutnya mengenai kesimpulan. Kesimpulan sama tadi dengan jawab jinawab, sesuai dengan ini
sesuai dengan waktu untuk penyampaian kesimpulan itu by sistem yang akan menutup. Kalau sudah lewat dari jadwalnya, sistem langsung menutup dan kita tidak bisa untuk menyampaikan. Selanjutnya mengenai putusan. Jadi setelah keluarnya Perma nomor 7 tahun 2022, maka seluruh putusan yang dikeluarkan oleh pengadilan itu berbasis elektronik. Karena nanti tidak boleh lagi kita menyampaikan dokumen secara putusan secara manual lagi. Bagaimana sistemnya? Sistemnya keputusan yang telah ditandatangani oleh pada majelis dan sah itu akan diupload ke ekor. Tapi sebelum para pihak bisa membaca putusan tersebut, itu harus diverifikasi dulu oleh majelis hakim dan dibubuhkan tanda tangan elektronik oleh panitera. Dan ini dianggap sah. Para pihak hanya dimintakan nanti PNBP yang akan dihitung oleh sistem ekor. Jadi hasil daripada print out secara elektronik ini sudah dianggap sah. Nah, itulah lanjut. Nah, dan ini juga di dalam aplikasi kita juga melakukan mungkin ada sesuatu sehingganya perkara dicabut. Jadi akan disampaikan secara elektronik untuk pencabutan perkara dan juga putusan akta perdamaian juga disampaikan secara elektronik. Jadi sistemnya sama seperti kita putusan. Memang nanti ada PNBP yang akan dibayarkan dan itu melalui virtual account bank. Bank yang ditunjuk atau bank yang kerjasama dengan pengadilan yang dimaksud. Jadi barangkali nanti beda pengadilan, beda banknya itu sesuai dengan kerjasamanya. Lanjut. Nah, demikian juga mengenai putusan first take. Kita tidak manual lagi, kita sudah memakai sistem secara elektronik. Banding, nah, banding first take dinyatakan gugur apabila jika ada verzet, kan begitu. Nah, sedikit saya berbicara mengenai banding. Dengan keluarnya Perma nomor 7 tahun 2022, dengan berbasis hybrid, dengan ketentuan bahwa persidangan harus dilaksanakan secara elektronik, dan juga kita telah menghasilkan putusan secara elektronik, maka bandingnya wajib elektronik. Batas waktu di dalam Perma nomor 1 tahun 2019, di situ kan jangka waktunya 14 hari kerja dan itu tidak sesuai. Dan di Perma nomor 7 itu sudah hari kalender. Jadi itu kita minta kepada pengguna layanan pengadilan khususnya baik itu pihak penggugat ataupun tergugat untuk selalu mengontrol ekordnya, aplikasi ekord yang khususnya untuk pengguna terdaftar untuk hati-hati untuk melihat tanggal. Sebab tanggal putusan elektronik itu udah masuk langsung hitungan. Kita tidak menunggu lagi pemberitahuan putusan secara elektronik. Tidak. Karena dengan telah ditandatangani oleh panitera itu waktu telah berjalan dan di dalam Perma nomor 7 sudah dihitung 14 hari kalender, bukan hari kerja. Dan di aplikasi juga telah disediakan pemberitahuan batas waktu banding tanggal sekian.
Bagaimana seandainya? Nah, kan ini suatu pertanyaan. Surat kuasa saya begini, cuma sampai PN. Ibu perbarui atau Bapak Ibu perbaharui lagi surat kuasanya, langsung masukkan ke aplikasi dan langsung didaftarkan secara ekot untuk upaya hukum banding. Di dalam upaya hukum banding, bagi yang pengaju upaya hukum banding, itu dikasih waktu batas 7 hari untuk memasukkan memori. Lewat dari 7 hari, sistem sudah menutup. Dan kami dari PN udah melengkapi bundel B beserta bundel A untuk dikirim secara elektronik. Dan pihak termohon banding itu juga punya waktu 7 hari setelah memori disampaikan. Nah, yang jadi pertanyaan, kapan pihak termohon ini bisa membaca memori banding? Setelah diverifikasi oleh panitera pengadilan. Jadi panitera pengadilan setelah memverifikasi memori tadi, otomatis by system tidak ada pemberitahuan pihak T termohon sudah bisa membaca dan diberi waktu 7 hari untuk menyampaikan kontra. Setelah habis masa tenggang 7 hari kontra, dimasukkan ini kontra atau tidak, pengadilan telah siap dengan seluruh dokumen bundel A dan bundel B untuk dikirim secara elektronik, maka pengadilan memberi waktu inzage atau pemeriksaan berkas itu 3 hari. Setelah 3 hari, panitera akan mengirim berkas banding secara elektronik ini. Bagaimana nanti setelah putusan? Putusan banding elektronik itu disampaikan melalui pemanggilan elektronik atau pemberitahuan elektronik. Jadi itu harus dilakukan oleh pengadilan apabila telah termuatnya putusan banding. Dan nanti yang namanya inzage, itu inzage kita kalau sudah berbasis hybrid, inzage kita secara elektronik. Jadi dikasih waktu kepada para pihak untuk memeriksa berkas ini secara elektronik dengan rentang waktu 3 hari kalender. Lanjut. Nah, di sini pengiriman berkas, memori dan kontra memori tidak dapat dikirim lagi secara elektronik setelah berkas perkara dikirim ke pengadilan tingkat banding. Nah, di sini ditegaskan, makanya rentang waktu yang telah diberikan oleh aplikasi ekot sistem hybrid, kalau ada kita memori banding, kontra memori banding, tidak bisa dikirim. Tidak bisa diterima. Karena begini, karena tidak ada lagi masa untuk ngasih tahu secara elektronik. Karena by system udah menutup. Dan seluruh banding elektronik ini juga akan diperiksa di tingkat pengadilan tinggi. Jadi apabila kami ada kekurangan, itu kami wajib memperbaiki secara elektronik di PN pengaju banding tadi. Pemeriksaan tingkat banding, Majelis Hakim tingkat banding memeriksa berkas perkara secara elektronik. Karena sistem banding ekot pengadilan tingkat banding itu tersendiri pula, berbeda dengan yang kita pakai sehari-hari di sini. Itu khusus upaya hukum.
Pemeriksaan tambahan, putusan sela diucapkan secara elektronik, acara sidang, berita acara sidang, pemeriksaan tambahan dikirim secara elektronik sebagai bagian daripada bundel B. Jadi apabila nanti ada putusan sela dari pengadilan tinggi yang mengisyaratkan dengan tertentu, itu juga secara elektronik nanti akan disampaikan. Lanjut. Pencabutan banding, pencabutan upaya hukum banding dapat diajukan secara elektronik secara langsung bagi pihak yang mengikuti persidangan secara hybrid. Nah, jadi selama perkara ini aktif di akun Bapak Ibu, jadi bisa melakukan pencabutan upaya hukum banding. Itu ada tombolnya. Selanjutnya putusan banding, putusan tingkat banding diucapkan secara elektronik. Jadi sama dengan cara penyampaian dari putusan PT. Perbedaan cuma pemberitahuan. Kalau putusan pengadilan tingkat pertama itu tidak ada lagi pemberitahuan secara elektroniknya. Tapi khusus untuk putusan banding itu akan mendapatkan via email pemberitahuan putusan banding. Karena hal itu akan menyangkut nanti kepada upaya hukum lainnya, yaitu upaya hukum kasasi. Pemberitahuan putusan, pengadilan memberitahukan putusan secara elektronik atau surat tercatat. Nah, nanti juga ada secara surat tercatat setelah by system hybrid ini selesai dan akan ada perubahan yang ada di aplikasi kita. Lanjut. Nah, jadi ini kesimpulan. Jadi dengan hadirnya aplikasi ECOT sistem hybrid, maka boleh kita ambil kesimpulan bahwa yang pertama menghemat waktu karena memangkas waktu perjalanan ke pengadilan. Ya, mungkin Bapak Ibu yang pernah merasakan persidangan elektronik mungkin banyak merasa waktunya terpangkas. Contohnya saja seperti untuk mengajukan duplik, itu tidak perlu lagi menunggu sidang di PN dan tidak perlu lagi membeli tas, cukup lewat HP atau lewat komputer dan dokumen yang dimaksud telah sampai. Yang kedua, dapat mendaftar perkara kapanpun dan dimanapun. Artinya Bapak Ibu juga tidak perlu datang ke pengadilan hanya untuk mendaftarkan perkara. Dan kami di pengadilan juga akan mengecek terus on time perkara Bapak Ibu yang daftarkan ke pengadilan. Yang ketiga, biaya lebih murah, panjar, dan operasional. Nah, di sini memang dengan sistem hybrid ini biaya panjar akan sangat jauh lebih murah. Karena kita tidak menganut lagi sistem panggilan secara manual, tapi by sistem dan lewat surat tercatat. Jadi pihak T, kalau pihak penggugat atau yang mendaftarkan perkara, itu otomatis sudah dipakai surat elektronik dengan domisili elektronik email. Tapi nanti T. Nah, jadi nanti itu bagaimana mekanismenya, nanti ada pemberitahuan lebih lanjut mengenai surat tercatat ini setelah Mahkamah Agung menyelesaikan MOU dengan Pos Indonesia. Yang keempat, pemberitahuan langsung ke domisili elektronik sehingga mudah diakses. Sekarang domisili elektroniknya email dan pesan yang telah terdaftar, pesan singkat, atau itu bagaimana nanti by sistemnya, apakah lewat WA, lewat SMS, tapi dia yang paling utama bahwa alamat elektronik atau domisili elektronik ini terverifikasi dengan pengadilan. Kalau tidak terverifikasi itu nanti kita nggak sampai, jadi harus kita verifikasi dulu.
Yang kelima, proses pemanggilan lebih cepat dan lebih sederhana. Ya, karena kita tidak mempunyai waktu rentang karena jarak, waktu, karena kita memakai by sistem elektronik. 6, tidak diperlukan lagi prosedur delegasi bagi pihak yang berada di luar yurisdiksi. Nah, dengan hadirnya aplikasi yang terbaru ini, kita tidak akan pernah melakukan domisili delegasi lagi. Yang biasanya kalau pihak T-nya itu jauh, kita nunggu dulu relasinya balik. Nah, sekarang nggak ada lagi. Jadi by system ini telah menerapkan 2 azas dari Mahkamah Agung, yaitu proses cepat dan biaya murah. Nah, demikianlah yang dapat kami sampaikan dalam proses sosialisasi Perma nomor 7 tahun 2022. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Karen Anissa dan Bapak Zulfitra atas materi yang diberikan. Selanjutnya adalah sesi tanya jawab yang akan kami berikan. Pertanyaan akan kami tampung terlebih dahulu. Kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya, dipersilahkan. Silakan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sari Rahmidani dari Pekda ini Paliko, notaris Payakumbuh 50 kota ngurus. Di sini kebetulan saya menyarankan mungkin atau berkomentar mungkin. Pertama, saya bertanya dulu, ketika pihak P mendaftarkan kepada EKOT dan ketika persidangan pertama ada para pihak prinsipal atau T yang tidak menggunakan haknya dalam persidangan, apakah kita bisa bersidang secara ekor? Yang kedua, masalah pembuktian. Pada pembuktian yang diupload itu ada yang upload dokumen dan ada yang upload PDF. Dan saya menyarankan di dalam elektroniknya itu setidaknya diberitahukan di NB-nya kalau daftar bukti itu diupload di dokumen dan bukti diupload di daftar bukti. Karena kami pihak-pihak dalam persidangan itu karena bukti tidak diverifikasi hakim, kami tidak tahu apa daftar pengantar buktinya. Jadi dipisahkan gitu. Biasanya para bantuan hukum itu menyatukan saja dalam mengupload daftar bukti. Jadi kami tidak bisa melihat. Terus ketika kami memasukkan bukti, di sana tidak dijelaskan berapa ukuran bukti yang mesti bisa kami upload. Karena seperti yang pernah kami lakukan, kami memberikan bukti berupa putusan pengadilan yang ukurannya filenya begitu besar. Ditolak ketika pembuktian. Karena ketika kami mendownload terlampau berat. Jadi setidaknya di sana dijelaskan mungkin file ukurannya 15 MB atau berapa. Jadi kami tidak berulang-ulang. Ketika setelah yang pernah saya kerjakan itu karena ada mungkin buktinya 12, 13, 18, kadang yang terdownload cuma 8, 9. Akhirnya kami kompres lagi, ditolak juga. Sampai akhirnya sistem menerima itu sekitar 17 MB. Karena kami takut nanti bukti itu tidak termasukkan 118, kami masukkan 118, kompres lagi, akhirnya bukti itu kekuatannya besar sekali, sampai 400 MB. Ketika persidangan, hakim ketawa, Bu, besar sekali buktinya, gimana kami ini, Bu? Ya. Cukup seperti itu, terima kasih ya Pak ya.
Baik, mohon izin Pak Ketua, saya moderatorin aja Pak ya. Baik, mohon izin Bapak Ibu, perkenalkan saya Bapak Ivan ya Bu ya, akan menjadi moderator lah sekalian untuk pertanyaan tanya jawab ini. Baik, mau saya simpelkan dulu ya Bu tadi pertanyaannya. Yang pertama adalah perihal bagaimana apabila tergugat tidak lengkap atau tidak menggunakan haknya. Begitu ya Bu ya. Terus yang kedua perihal apabila dalam filenya itu harusnya sesuai dengan apa yang diperuntukannya untuk daftar bukti ya, bukti, pengantar dan pengantar. Begitu ya Bu ya. Terus yang ketiga ada saran yang cukup baik yaitu perihal untuk kapasitas yang menjadi dimuat. Begitu lagi Bu. Nah, ada lagi. Kurang lebih begitu ya Bu ya. Baik, untuk Bapak Ibu yang selanjutnya ada yang mau bertanya? Baik, dari Ibu Nelly kita serahkan ada Terima kasih Pak Evan. Saya pribadi selaku jaksa pengacara negara setelah mendengar pemaparan dari Bapak dan Ibu tadi sangat mengapresiasi Perma nomor 7 tahun 2022 ini untuk menciptakan azas peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan. Namun ada sedikit kekhawatiran yang saya ungkapkan di sini. Bahwa memang Ekord ini menggunakan sistem menggunakan teknologi kita dan tidak semua masyarakat kita, terutama masyarakat yang perekonomian yang di bawah untuk mencari keadilan mempunyai sarana komunikasi seperti ini. Jangankan iPhone atau HP Android, mungkin HP biasa saja mereka tidak punya. Ataupun sekali punya itu hanya bisa digunakan untuk nelpon dan SMS saja. Dan itu pernah kita temui di acara pidana, di mana waktu untuk ingin membezuk saudaranya di tahanan menggunakan aplikasi oleh pengadilan, dan mereka sama sekali tidak punya HP. Gitu. Jadi, dan pegawai pengadilan waktu itu menjawab, tidak bisa Bu, karena sekarang udah menggunakan sistem aplikasi. Dan akhirnya saya selaku jaksanya pergunakan saja HP saya untuk membuat akun. Nah, seperti itu. Nah, ketika sistem Ekord ini kemudian dipergunakan dalam hukum acara perdata, kalau tidak salah tadi saya dengar ada kata-kata wajib untuk menggunakannya. Dan yang ingin saya tanyakan, apakah ada pengecualian terhadap masyarakat kita yang seperti ini? Jangan sampai ada kesulitan lagi untuk mereka untuk mencari keadilan. Gitu. Dan apa solusi yang ditawarkan oleh pengadilan untuk hal-hal seperti ini? Terima kasih. Baik, terima kasih pertanyaannya Bu ya. Yang pertama berupa saran ya perihal untuk adanya aplikasi untuk berpadu spesifiknya Bu ya. Terus yang kedua adalah perihal pertanyaannya yaitu bagaimana untuk menyikapi apabila ada masyarakat yang awam terhadap teknologi dan sebagainya begitu ya. Ada lagi pertanyaan dari catat ya untuk betulin? Ada lagi Bapak Ibu? Oke baik. Izin Pak Ketua sama ini untuk mengikat waktu saya ingin langsung menangkapi ya Pak ya. Oke baik ya Bapak Ibu, kebetulan saya selaku hakim, majelis hakim yang memeriksa perkara, nah yang menyidangkan melalui secara Ekord. Saya ingin menanggapi dari pertanyaan dari Ibu Notaris ya Bu ya, mohon izin ya Bu ya. Yang pertanyaan yang pertama adalah bagaimana apabila ada pihak yang tidak setuju, ya setuju. Nah sebenarnya dalam perma ini Bu itu sudah sangat di-cover. Sangat di-cover. Orang yang nggak mau, orang yang setuju, yang tidak mengerti, dan sebagainya, semua di-cover dalam perma ini. Dalam perma maupun SKKMA-nya mengenai juknisnya terhadap pelaksanaan Ekord ini. Nah, itulah ada istilahnya hybrid, Ibu. Jadi, pada saat di persidangan akan disampaikan bahwa persidangan ini secara perdata wajib menggunakan Ekord atau e-litigasi. Gitu. Nah, apabila ada pihak tergugat, di luar advokat, saya cantuk di luar advokat,
yang tidak setuju, contohnya prinsipal contohnya. Nah, Pak, bagaimana saya nggak mengerti dan sebagainya. Ini sekaligus menanggapi dari pertanyaan Ibu Nelly ya Bu ya, izin ya Bu ya. Nah, di sini itulah sistem hybrid. Pada saat agendanya adalah jawaban, akan disampaikan kepada pihak tersebut. Ibu atau Bapak, memang apabila Bapak dan Ibu tidak berkenan dengan secara ekot, bahwa pengadilan telah menyediakan namanya ada pojok ekot yang di depan. Nah, dengan agendanya jawaban, pertama contohnya, gugatan akan ditanggapi dalam bentuk jawaban. Nah, jadi prinsipal atau pihak tersebut yang tidak setuju secara ekot akan menyampaikannya melalui bisa melalui pojok di PTSP di bagian perdata. Nah, petugas yang ditunjuk dalam SKKMA maupun Perma, panitra atau panitra sidang akan melakukan upload terhadap jawabannya. Terhadap jawaban itu, jurusita akan memberitahukan kepada kepada pihak yang lain yang tidak setuju. Untuk penggugat tentu langsung masuk ke akun ekotnya. Apabila contohnya ada 4 tergugat tidak setuju, tentu tergugat 1, 2 yang selain tidak setuju akan diberitahukan dulu jawaban dari tergugat yang lainnya. Apabila tergugatnya mengajukan jawaban secara sendiri-sendiri. Nah, jadi sudah diakomodir. Di sini juga apabila ada masyarakat kurang mengerti mengenai teknis dan sebagainya, dari jam 8 sampai jam 5, jam 4 lah, akan kita layani di depan. Pojok ekot disediakan, komputer disediakan. Kalau ada yang cemberut-cemberut layanan kita, silakan lapor ke Pak Ketua, pasti ditanggapi. Nah, pasti ditanggapi. Kompensasi kita sediakan apabila layanan kita kurang memuaskan. Nah, Bapak Ibu mempunyai hak untuk memberikan penilaian terhadap kita. Apakah baik dan sebagainya, kita telah menyediakan namanya ada survei. Nah itu. Terus yang berikutnya, untuk pertanyaan dari Ibu Notaris perihal untuk bukti surat. Mohon izin Ibu, memang ini adalah yang baru memang Ibu, yang baru memang. Sebelumnya memang diupload semuanya, ya kan? Sekarang sudah ada kolomnya, yaitu untuk bukti sendiri dan untuk pengantar sendiri. Nah, dalam prakteknya masih banyak para pengguna ekot masih memasukkan bukti. Ada yang di kolom bukti. Kebetulan kemarin untuk kantornya Pak Nedi, Pak Sati sudah sesuai. Komponen untuk bukti, ya dibukti. Pengantar ya pengantar. Karena majelis akan memverifikasi sesuai dengan aslinya. Bahwa yang diajukan itu pada saat kita pengecekan sesuai dengan aslinya. Nah, tentu untuk bukti memang kan nggak ditunjukkan kepada pihak lawan. Karena hanya dipertunjukkan pada saat persidangan. Yang diteruskan itu hanya untuk surat pengantarnya. Nah, jadi di sini memang ketegasan majelis atau sosialisasi majelis akan menyampaikan bagaimana untuk persidangan berikutnya harus memuat sebagaimana kolom yang ditentukan. Itu saran yang cukup baik dan itu memang sebelumnya tidak kita laksanakan Ibu. Maaf, jadi terima kasih atas koreksinya. Untuk kalender Tanjung Pati selanjutnya kita akan menyampaikan kepada para pihak untuk kolom pada saat sesi pembuktian memasukkan sesuai dengan kamarnya lah, masuk ke kamar masing-masing. Nah, jangan masuk ke kamar orang. Nah, itulah prinsipnya. Oke, selanjutnya untuk perihal untuk kapasitasnya, Bu. Memang itu kendalanya semua, Bu. Kita masih bersidang di Pengadilan Negeri Tanjung Pati, mungkin bukti suratnya masih 10. Nah, saya sebelumnya pernah sebelum melayani negara di pengadilan di Mahkamah Agung, pernah juga di Lopom di Jakarta. Bukti suratnya dulu sokoper, Bu. Sokoper, bukti suratnya, sokoper. Nah, ya tentu bagaimana mengalbuknya dan sebagainya. Kalau apabila ada kapasitasnya. Nah, nanti ya sembari anggaran turun dan sebagainya, server akan dibesarkan. Karena untuk perihal server itu kita tidak menampung, Ibu. Server itu langsung dari Mahkamah Agung. Jadi Mahkamah Agung sendirilah untuk perihal media storage-nya itu penyimpanannya perihal untuk ekot ini. Jadi Pengadilan Negeri tidak menyimpan itu. Tetapi semua keluhan-keluhan Bapak Ibu akan kita catatkan dalam berita acara ini, akan disampaikan pada saat nanti apabila pertemuan-pertemuan mengenai sosialisasi ekot atau untuk tanggapan mengenai keluhan-keluhan atau kendala-kendala yang di Bapak Ibu alami selama persidangan. Tentu akan kita sampaikan bahwa tolong untuk batasannya, apa memang
untuk size-nya digedein gitu ya Bu ya. Begitu. Nah, kurang lebih. Dan untuk perihal untuk Everpadu, Ibu Nelly, saya sampaikan Bu, disinilah saatnya kita melangkah di ranah elektronik. Nah, kita jangan, ini penilaian pribadi saya Bu ya, saya menilai juga dari mana setiap instansi sudah elektronik semua, jadi alangkah baiknya memang kita melangkah elektronik. Orang yang tidak tahu pada awalnya dipaksa untuk elektronik. Yang awalnya mereka cuma berkirim surat, sekarang udah ber-WhatsApp. Yang dulu kita cuma ngirim uang ke orang tuanya di TKI di Arab sana, sekarang udah cepat uangnya. Jadi itu memang mau tidak mau kita harus mengikuti zaman. Jangan terlindas oleh zaman. Tetapi untuk melaju untuk ke situ, pengadilan tetap memberikan sosialisasi. Nah, kita juga untuk di LP kita udah ada banner kita bagaimana prosedur untuk pendaftaran Everpadu. Khusus ya, saya jawab aja untuk Everpadu ya. Ada di sana bagaimana scan-nya. Sebenarnya tidak perlu lagi ke pengadilan untuk mempermudah sebenarnya untuk perusahaan izin besuk itu. Jadi nanti untuk apabila ada masyarakat memang apabila ada untuk yang kurang mampu perihal untuk pelayanan ekot ini kita sedia jam kerja kita untuk melayani di pojok ekot. Nanti ada juga kita akan kedepannya akan menerapkan ada istilahnya PTSP online. Jadi PTSP online ini nanti Ibu konsultasi mengenai kita nanti akan dilading juga melalui virtual. Sekarang dimanapun cepat itu intinya Bu. Oke, bagaimana Bu untuk jawabannya? Apakah sudah tercover? Mohon izin Pak Ketua, ada tanggapan Pak Ketua? Baik Ibu ya, di sini juga di SK Juknisnya disampaikan di sini Bu. Dalam hal terdapat dokumen dalam huruf A melebihi kapasitas yang disediakan SIP, para pihak mengunduh dokumen tersebut melalui tautan media penyimpanan yang terdapat di dalam SIP. Nah, tautan. Mohon izin Pak Ketua. Nah, terima kasih Pak Ketua atas penambahannya. Jadi terhadap Juknis itu Bu, contohnya apabila Ibu memang mengupload putusan contohnya, putusan yang halamannya 700 halaman, karena hakimnya rajin bikin pertimbangan sampai 50 mungkin bukan, Ibu pengen biar terbaca bagus, kualitas yang terbagus Ibu scan. Jadi apabila kapasitas kita tidak terpenuhi Bu, berdasarkan Juknis itu Ibu upload contohnya di tautan di media, contohnya Google Drive. Nah, jadi Ibu upload dulu di Google Drive Ibu, tentu kan ada kan linknya Ibu kan? Nah, di situ bisa dicantumkan katanya di sistem informasinya. Atau nanti modelnya karena berbentuk file ya Bu, PDF, bikin aja nanti Ibu di situ, terus dalam bentuk kertas itu Ibu cantumkan linknya. Linknya untuk bisa dituju. Tentu apabila dalam tautan media tersebut dipastikan dulu privasi Google Drive-nya itu bisa dibuka oleh umum. Jangan only me, jangan hanya saya. Sama kayak kita update status di Facebook. Dia update itu suatu tapi cuma bisa dia sendiri, ya kan? Gak dilihat orang lain. Kalau kita mau ngomongin orang baru dibuka untuk orang lain. Contohnya begitu. Nah, begitu ya. Jadi itu nanti ada nanti itu untuk privasinya nanti. Oke, baik. Untuk kurang lebih begitu ya Bu ya. Nah, nanti bisa ada tautannya nanti disampaikan. Ada untuk Bu Nelly, ada lagi cukup Bu? Cukup ya. Ditunggu untuk perwakilannya untuk jaksa negara bersidang. Oke. Ada lagi pertanyaannya Bapak Ibu semua? Untuk perwakilan Pradi nih, belum ada nih? Atau udah catam semua nih? Udah hatam semua Ibu ya? Untuk perwakilan dari perbankan atau jasa keuangan ada? Oh, ini Pak Dirut nih, silakan. Terima kasih Pak Irfan. Ini hal yang menarik bagi saya di perbankan gitu kan. Ini juga baru dengar nih ekot. Saya baca-baca itu dia merupakan bentuk sistem yang bisa terwakili untuk mengajukan satu permasalahan. Yang saya tanyakan di sini kita login ke ekot ini, itu saya lihat itu saya baca sepintas itu dia kan ekot Mahkamah Agung ya Pak Irfannya. Jadi apakah ini kita misalkan ditujukan ke Pengadilan Negeri Tanjung Pati,
Nah, inti prosesnya bagaimana gitu di dalam itu saya belum pernah bisa login gitu kan. Sudah ya, kalau kita melakukan satu gugatan dengan pihak tergugat, bagaimana bahwa kita mengetahui pihak tergugat itu mengetahui kita menggugat dia gitu. Apakah sistem langsung memberikan info SMS atau apa ke pihak tergugat? Ini mungkin prosesnya perlu kita diperjelas gitu. Nah, satu lagi, apakah di dalam kita melakukan kod ini, mengisi gugatan ini, kerahasiaan data kita apakah bisa dibaca orang atau tidak ini? Ini sangat riskan, nanti cepat tahu nanti kita masuk, orang bisa membaca apa yang kita sampaikan dalam permasalahan. Terima kasih Pak Ivan. Baik, terima kasih Bapak ya. Saya jawab aja langsung Pak, keburu lupa nanti Pak ya. Pertanyaannya cukup bagus Pak, cukup bagus. Apalagi Bapak selaku memang menjadi pengguna pengadilan udah beberapa kali ya Pak ya. Kita tunggu di sini ya Pak ya. Baik, di sini memang apabila perbankan mau sebagai pengguna. Nah, jadi Pak di e-code sekarang Pak, semua itu bisa menjadi pengguna. Jadi Bapak nanti bisa melogin, biarpun memang e-code Mahkamah Agung, tetapi ini udah mencakup seluruh pengadilan Bapak. Jadi Bapak nanti bisa mendaftarkan dulu. Jadi pengguna lain istilahnya, gitu ya Pak Datuk ya. Pengguna lain. Nah, jadi pengguna lain, Bapak nanti kasih tunjuk Pak di sana. Mungkin ada dimintakan perihal untuk anggaran dasar apabila berbentuk PT, perbankannya dan sebagainya. Apabila untuk koperasi, apa menjadi dasar-dasar hukumnya. Nah itu, jadi akunnya, pembuatan akunnya. Nanti apabila ada kendala Pak kan BPR Haro dekat sini Pak kan, nanti tenang aja Pak. Bapak serahkan, kasih surat tugas ke anggota Bapak, di sini kita daftarkan Pak, dalam tempo singkatnya, Tanjung Pati, nah, kita selesaikan dengan cepat Pak. Nah begitu Pak ya. Nah terus yang tadi Pak, cukup menarik pertanyaan Bapak. Apabila kita masukkan gugatan, bagaimana pihak lawannya mengetahui. Tadi sudah disampaikan oleh pemateri, ada hal yang berbeda dalam e-code ini. Dalam e-code ini, apabila Bapak Ibu udah tahu nih, emailnya nih, satu, udah tahu ada berupa komunikasinya, bisa WA dan sebagainya. Kita menafsirkan itu di situ ya. Nah, jadi Ibu, Bapak, bisa selain dari domisilinya itu bisa memuat emailnya. Contohnya kan udah jelas nih, BPR Haro, email dan sebagainya, BRI, email sebagainya, Kejaksaan Negeri Payakumbuh contohnya, ada email dan sebagainya, udah jelas-jelas nih. Nah, Bapak cantumkan alamat email ini, alamat domisilinya ini. Nah, pada sidang pertama Pak, disitulah kita memastikan apakah ini nyampe atau tidak. Sebenarnya pada saat sidang setelah gugatan dimasukkan, jurusita akan melakukan pemanggilan dulu nih, pakai secara elektronik, dipanggil dulu, dan itu tanpa biaya Pak di SKKMA-nya. Nah, apabila pada saat sidangnya telah tentukan, akan diperiksa para pihak, penggugat BPR Haro hadir, tergugatnya nasabahnya, contohnya suami istri tidak hadir kan, padahal alamat emailnya, karena tidak hadir, jadi kita memunculkan asumsi dulu pada saat itu, mungkin tidak terdaftar dan sebagainya. Nah, akan dilakukan pemanggilan secara konvensional di sini Pak, akan dipanggil melalui alamat yang telah Bapak cantumkan dalam gugatan. Contohnya alamatnya di Guguak, di Gunung Omeh, contohnya Pak, di Gunung Omeh. Nah, pada sidang berikutnya, apabila hadir, bahwa ya udah itulah kehadirannya, bahwa telah sampai. Akan pada saat pemanggilan itu akan sampaikan juga di situ untuk bersidang maupun gugatan yang Bapak ajukan akan disampaikan. Nah, untuk perihal kerahasiaan, kalau namanya persidangan itu ada dua Pak. Ada terbuka untuk umum, ada yang tertutup untuk umum. Nah, untuk perihal untuk gugatan Pak, gugatan itu klasifikasinya di Pengadilan Negeri Peradilan Umum ini terbuka untuk umum. Gugatan Bapak itu yang Bapak cantumkan dari A, yang isinya apa yang Bapak unek-unek Bapak kronologisnya dan apa yang Bapak mintakan di pengadilan, bahasanya adalah posita dan petitum, itu akan bisa dibuka oleh semua orang. Karena itu merupakan keterbukaan informasi yang didasarkan oleh undang-undang maupun SKKMA perihal untuk keterbukaan informasi. Nah,
itu akan semua untuk data itu emang Pak, emang terbuka untuk umum Pak. Jadi udah dasarnya. Tetapi untuk yang tidak diakses itu secara umum, emang perihal yaitu adalah untuk bukti-bukti suratnya saja Pak. Bukti surat contohnya akad-akad kreditnya. Nah, itu bahkan hanya majelis saja yang memegang. Para pihak itu tidak ada nanti di Bapak serahkan. Hanya pengantarnya saja seperti yang disampaikan oleh Bu Notaris tadi. Jadi untuk perihal contohnya somasi, akad kredit, pengakuan utang, dan sebagainya, itu kan, nah itu nanti hanya menjadi bagian dari proses persidangan dan tidak terbuka untuk umum. Tetapi prosesnya itu terbuka untuk umum. Untuk jawabannya, ulangi Pak, untuk gugatannya aja Pak. Kalau jawaban dari si tergugat maupun jawab jinawab itu hanya bisa diakses pada prinsipnya adalah masyarakat, para pengguna di sini aja Pak. Nah, apabila ada pengguna orang lain, contohnya dari peneliti, nah tentu akan bersurat dulu ke pengadilan untuk perihal untuk keterbukaan informasi apakah dinilai bisa atau tidak dikaitkan dengan peraturan yang ada. Tetapi kalau udah putusannya berbunyi Pak, putusannya sudah ada, semua jawab jinawab itu tertuang dalam putusan. Karena sifat putusan itulah terbuka untuk umum, kecuali beberapa perkara, seperti untuk perkara pidana banyaknya Pak, asusila, perkara anak, dan sebagainya. Nah itu Pak, izin Pak. Nah, jadi kurang lebih nanti apabila kurang paham Pak, nanti anggota di sana pengadilan terbuka lebar. Tentu Pak Ketua terbuka untuk semua, untuk apabila ada sosialisasi untuk kegiatan-kegiatan layanan di pengadilan, layanan Pak. Gitu, izin Pak Ketua. Baik, ada tambahan lagi Pak? Cukup? Baik, Bapak Ibu ada lagi? Ada tambahan lagi nih Pak, ini. Terima kasih Pak. Mungkin yang jadi pertanyaan dari Bapak sebagai ini kan dari BPR, berarti kan badan hukum ya Pak ya. Jadi kita di aplikasi ini, kita bisa mendaftarkan pengguna layanan non-advokat. Dalam arti bisa perorangan, bisa pemerintahan, bisa badan hukum. Dulu kurator, ya pengguna lain. Jadi apabila Bapak mempunyai persoalan hukum yang harus Bapak daftarkan ke pengadilan, Bapak silakan datang ke pengadilan. Kami di pengadilan akan siap membuatkan akun khusus untuk Bapak. Jadi tanpa biaya, karena itu adalah kewajiban kami di pojok ekor. Yang perlu Bapak siapkan adalah yang pertama surat kuasa dan surat nanti kalau Bapak badan hukum, Bapak akan menyampaikan ini surat tugas saya, ini identitas saya. Anggaran dasar dan anggaran rumah tangganya. Dan itu telah diakomodasi di ini Pak. Malahan perorangan pun bisa. Mungkin sebahagian telah mempergunakan ini, jadi notaris juga bisa, masyarakat umum siapapun sudah di-upload di sini Pak. Jadi kami di pojok ekor juga akan membantu Bapak bagaimana cara masukkan ini, bagaimana masukkan ini. Silakan datang. Jadi tidak terbatas. Jadi seperti yang disampaikan Bu Nelly tadi juga itu kan, bagaimana masyarakat ini miskin, dia tidak punya sarana yang ini, sarana prasarana ini Android. Silahkan datang ke pengadilan dan tidak ada halangan bagi mereka untuk melakukan sistem peradilan elektronik. Karena di sini siap untuk membantu dan kami telah mempunyai perangkat yang memadai untuk melakukan itu Pak. Jadi itu tidak perlu dikhawatirkan kalau masalah pembuktian hukum. Itu aja Pak. Nah, terima kasih Pak. Ini pertanyaan yang bagus dan telah berapa kali kami melakukannya. Jadi khusus daftar pengguna non-advokat itu hanya bisa 1 kali. Sampai batas upaya hukum. Jadi berarti Pak, kalau upaya hukumnya 14 hari setelah putusan, kalau habis
lebih dari 14 hari tidak ada upaya hukum baik tergugat atau penggugat, otomatis akun tidak bisa digunakan lagi kecuali begitu Pak. Kecuali Bapak minta verifikasi untuk pendaftaran perkara satu kali lagi. Nah, jadi misalnya Bapak dari BPR, Bapak memasukkan GS, ya gitu Pak ya. Nah, terus GS ini gugatan sederhana ini udah berkekuatan hukum tetap dalam rentang waktu yang ditetapkan. Otomatis kan tidak pakai lagi, akun Bapak tidak bisa dipergunakan lagi. Bapak cukup membuka di sana permintaan verifikasi. Nah, dengan nanti admin atau petugas tim ekot akan memeriksa, oh ini siapa? Oh, kami verifikasi lagi, Bapak bisa masukkan lagi. Jadi bikin akun satu kali saja, Pak. By system, Pak. By system. Cukup memberitahu tag. Jadi nanti di sini diverifikasi. Itu lebih kurang, Pak. Ya Pak ya. Tapi kata bapak-bapak ibu pengacara di sini katanya gak usah ribet Pak. Kami siap melayani katanya. Ya Bu ya, ya Pak. Nah itu katanya Pak. Serahkan kepada ahlinya katanya Pak. Ya. Tapi itu hak ya Pak ya. Haknya Pak ya. Oke, baik begitu ya Bapak Ibu. Untuk ada lagi pertanyaan-pertanyaan? Cukup ya? Oke, baik ya. Nanti apabila ada pertanyaan, kita membuka layanan tanya jawab 24 jam di media sosial kita. Tapi akan kita jawab ya pastinya pada jam kerja pada hari berikutnya, begitu Pak. Jadi kita ada di Facebook, ada di Google Review, di website, ada di Instagram dan sebagainya. Nah, jadi bisa mempertanyakan mengenai layanan-layanan di pengadilan. Begitu ya Bapak Ibu ya. Karena sudah tidak ada lagi jawaban, ulangi, tidak ada lagi pertanyaan maupun saran-saran. Saya selaku moderator mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semua atas pertanyaan-pertanyaan dan saran-sarannya. Akan kita sampaikan lagi kepada pimpinan kita perihal saran-saran yang cukup bagus demi terwujudnya peradilan yang agung. Begitu ya. Prinsipnya Perma ini hadir karena keluh kesah dari Bapak Ibu semua. Itu hadirnya. Yang dulunya nih yang paling senior contohnya Pak Nedi, untuk dulu masukkan replik bisa nunggu berapa lama Pak? Dulu waktu sidang nunggunya. Enggak, nunggunya di pengadilan. Hah? Oke ya, itu ya. Sekarang habis mandi juga langsung bisa. Tentang itu sebenarnya keluh kesah dari Bapak Ibu semua. Keluh kesahnya daripada saat sebelumnya selama persidangan, nunggunya dan sebagainya. Karena sebenarnya tugas kita itu sebenarnya bukan sidang aja Bu. Banyak tugas hakimnya sebenarnya. Belum lagi buat putusan, periksa ini, tugas yang di apa istilahnya Pak? Yang diperintahkan oleh ketua dalam guna untuk pengadilan dan sebagainya. Tetapi kita tetap tugas pokok utama kita adalah menerima, memeriksa, dan memutus perkara. Itulah gunanya pengadilan. Sekian dari saya Ivan Hamdan Sanipar. Apabila kesalahan dalam tutur kata saya mengucapkan permohonan maaf sedalam-dalamnya. Kiranya apa menjadi penuturan kami, pemaparan kami dapat membuka wawasan Bapak Ibu perihal untuk ekot ini. Sekian saya ucapkan terima kasih. Terima kasih kepada Pak Ivan atas partisipasinya. Dengan berakhirnya sesi tanya jawab tersebut, berakhir pula acara kita pada pagi hari ini. Saya selaku pembawa acara mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin kepada Bapak Ibu untuk meluangkan waktunya untuk foto bersama.